pada sore hari ini saya mau menyampaikan ini lagi ya, untuk saya upload kembali di YouTube ya. Kronologis sehingga ya terbengkalainya baru-baru ini juga ya, dan sudah dirapatkan baru-baru ini bahwa ada orang keberatan lagi untuk pembuatan badan jalan ya, dan harus dimediasi lagi ya. Jadi yang sebenarnya mereka ini tidak sadar juga Pak ya, saya sampaikan semuanya. Ini sebenarnya lahan orang tua saya ya, yang ini, yang diterbitkan sertifikatnya pada tahun 85 ini ya, ini, yang ini, ini mungkin sudah bisa dengar. Sertifikat yang diterbitkan pada tahun 85 oleh orang tua saya ini atas nama Labungi ya, yang diserobot oleh mereka, gitu jalan ceritanya ya. Yang sebenarnya lahan orang tua saya ya, yang ini yang disertifikatkan pada tahun 85 ya, dibelah dua oleh mereka ya, untuk dihilangkan. Hilangkan di belakang, dibelah dua begini ya. Jadi di sini bukan lagi nama orang tua saya Labungi, bukan lagi nama orang tua saya Labungi. Di sini atas nama Lamami ya, alias Lamani. Sedangkan di sini ya, yang kedua Latau alias Latau ya, itu kejelasannya ya, supaya saya perjelas. Kepala BPM pada saat kami menanyakan ada batas-batasnya, penyampaian Kepala BPM daripada diributkan, berikanlah untuk mereka batas yang ini ya, itu. Tidak lama kemudian lagi Kepala BPM mengambil keputusan lagi ya, untuk dipindahkan ke sini untuk mencari ya jalan baiknya. Orang tua saya diam saja, begitu. Orang tua saya diam saja lalu jalan ini. Berarti ini sudah 2 kali pemindahan ya, gitu. Tidak puas lagi Kepala BPM Muna Barat, pindahkan lagi batas SMP di sini ya, yang dilalui selokan sekarang kan ini SMP ini ya. Inilah batas kebun kami ya, tapi orang tua saya masih diam-diam sampai sekarang ya, kalau mau ditelusuri semuanya. Ini SMP yang ini, SMP. Dan sedangkan yang diberikan orang tua saya ini dia paling sedikit, sementara yang dikuasai oleh mereka sangat luas sekali. Ini sekali 3 kapling, padahal orang tua saya ini banyak mengorbankan uang pada tahun 83 pengolahannya ini ya, begitu. Mungkin ini videonya akan panjang, tapi memang harus kayak gini supaya lebih jelas. Kira-kira teman-teman semua mau nggak ya, yang namanya barang kita sudah capek kerja, korbankan uang banyak-banyak, terus kita diberikan hanya cuma segini ya. Ini tanah yang tidak bermasalah, ini yang ini diberikan sisa dari mereka ini ya. Dan sekarang ini air asing sudah sampai di sini ya, sudah tidak bisa lagi ini di sini untuk ditanami apa-apa karena sudah digenangi air asing. Hanya sedikit saja yang bisa kami manfaatkan, kurang lebih 25 meter ya sekarang. Sedangkan yang dikuasai mereka lebih banyak ya, diambil mereka ya. Di sini bisa dilihat ya, lebih banyak dikuasai mereka ketimbang dikuasai orang tua saya. Cukup sabar kayak bagaimana orang tua saya ya. Di sini tempat sertifikat pertama yang 100 kali 100 atas nama Labungi. Dorong belah dua ini, belah dua oleh Latau alias Latau, Lamani alias Lamami, untuk menghilangkan jejak sertifikat orang tua saya ya, gitu. Sekarang orang tua saya mau buat badan jalan saja, dorang larang anak-anaknya ini ya, anak-anak Latau ini ya, di sini orang larang pembuatan saluran air ini. Padahal ini mereka ini tidak sadar. Kamu orang mau melarang itu ada apa dasar kekuatan kalian? Kalian itu mengambil haknya orang ya, seharusnya kalian diam saja.
Dan orang tua saya diam-diam, tidak pernah mempermasalahkan ini. Ya, lihat yang diberikan sama mereka. Ini hanya 80 lebar, panjang 69 ini yang diberikan. Ya, ini lahan SMP ini. Ya, sedangkan yang ini lahan Toma. Yaitu paman saya. Jadi sesuai dengan petunjuk kepala BPM kemarin, karena orang tua saya belum menandatangani sampai sekarang. Kalau setuju, sertifikat yang ini saya akan keluarkan, ya. Sertifikat pada tahun 85 akan pindah ke sini. Karena ini sudah dikuasai sama mereka. Ya, lihat teman-teman semuanya, luas sekali ya yang dimiliki. Ini sertifikat pertama ya orang tua saya, yaitu pada tahun 85 yang dorang rampas ya secara diam-diam tanpa persetujuan orang tua saya. Dari 100 kali 100 mereka belah dua supaya menghilangkan jejaknya sertifikat orang tua saya ini. Pada tahun 85 itu dibatasi untuk penerbitan sertifikat, tidak boleh lebih dari 100. Jadi hanya ini batasnya. Pada tahun 85 penerbitan sertifikat. Ya. Yang ini kosong, memang belum disertifikatkan. Yang ini belum. Jadi mereka posisinya 2 kali mengambil. Ya, maunya mereka mau mengambil yang ini lagi. Enak sekali kau, ya. Kau cuma datang-datang ambil barangnya orang, terbitkan sertifikat yang punya lahan, bahkan sudah menjual. Kau mau kuasai orang, gitu. Sementara yang punya lahan masih hidup. Ini lahan yang kalian tempati ini, orang tua saya yang mulai dari pinggir jalan sini, badan jalan sini, ya, sampai ke sini, ya. Ah, gitu. Mungkin ini agak panjang ya video yang ini. Sekarang ini yang ditempati orang tua saya sekarang. Sudah digenangi air asing sekarang, sepotong. Yang ini yang digenangi air. Di sini agak bagus sedikit. Ya gitu. Nah, ini yang sebenarnya. Supaya ini barang terbuka semualah. Kepala desa tidak mau mengambil tindakan sebelum ada komunikasi dengan antara yang punya lahan yang di tengah sini. Masih syukur kalian orang tua saya tidak ganggu ini. Ini lahan orang tua saya sudah disertifikatkan. Kalian tempati ya secara paksa. Ya secara diam-diam tanpa seizin orang tua saya di atas sertifikasi ini. Dibelah dua untuk menghilangkan jejak sertifikat orang tua saya. Oke, hanya itu yang saya sampaikan ya. Jadi menurut saya kalian sadarlah ya. Sadarlah kalian itu ya. Jangan lantaran ambisi dengan harta kekuasaan ya gitu, 1000 macam cara Anda mau menghalalkan gitu ya. Dan juga saya minta kepala BPM Muna Barat ya, sebelum masalah ini genting ya ribut, tolonglah ya diberikan hak masyarakat, yaitu sertifikat pengganti orang tua saya. Jangan ditahan ya Pak Jakaria ya, Muhammad Jakaria maksud saya, kepala BPM Muna Barat ya. Kalau adanya dalam pihak-pihak mereka ada melarang untuk menerbitkan sertifikat, itu alasannya apa? Itu hak orang tua saya ya, dan saya sudah perlihatkan videonya ya, arsip sertifikat yang dipegang orang tua saya. Ya, itulah yang sebenarnya itu ya, sertifikat orang tua saya. Ya, dan mudah-mudahan ini bisa dilihat langsung oleh Bapak Kapolri Listio Sigit ya, mengenai pembuatan slogan sehingga artinya terbengkalai ya. Ya, tapi kan itu sudah selesai. Yang saya permasalahkan lagi, sekarang orang tua saya ingin membuat jalanan, mereka halang-halangi lagi. Padahal mereka itu tidak punya hak di situ, sedikit pun di lahan tersebut. Ya, bahkan yang ditempati rumah orang tuanya sekarang ini, ya, antara Latou dengan Lamani ini sudah disertifikatkan oleh orang tua saya pada tahun 85. Saya ulangi lagi ini, ya. Ya. Hanya itu yang saya mau sampaikan ya. Saya akan buka semuanya ya. Dan ini saya akan upload ke YouTube ya. Walaupun panjang sudah resiko untuk mengupload video. Supaya jangan kita dibilang ini berita hoax ya.
Dan saya minta Bapak Kapolri Risto Sigit ya, barang-barang kayak begini ya, tolonglah Pak disampaikan pada anggotanya yang ada di Muna Barat sini, agar segera ini dituntaskan ya, apa yang menjadi hak masyarakat ya. Kami masyarakat juga, kalau pemerintah juga ada jalan untuk dipertemukan antara ketiga belah pihak, sebenarnya ini nggak penting Pak ya, mau dipertemukan. Mereka itu punya hak apa di situ ya? Kan sebelumnya mereka di tempat di situ artinya menyerobot ya, lahan orang tua saya itu tanpa izin orang tua, sudah pernah dikasih tahu ya. Kenapa kalian mengolah lahan orang tua saya? Lahan saya maksud saya, lahan saya kata orang tua saya. Begitu. Mereka menjawab selalunya melibatkan pemerintah, pemerintah desa siapa yang berikan kalian? Gitu. Pokoknya saya tidak mau tahu itu penyampaian orang tuanya. Saya tidak mau tahu diberikan oleh pemerintah desa. Karena lantaran orang tua penasaran, pada saat itu orang tua saya turun ke rumah Pak Desa. Pak Desa, ini persingkat bahasa. Kenapa diberikan hak saya? Itu saya punya lahan, saya sudah sertifikatkan. Pak Desa ya menjawab, saya tidak memberikan mereka ya lahan kau itu, karena itu sudah aku sertifikatkan. Saya cuma menempatkan mereka karena pada saat itu kau keluar ya, tinggalkan lahan tersebut. Karena saya kasihan sama mereka, tidak punya tempat tinggal. Jadi saya tempatkan mereka di situ hanya untuk cari makan, tanam ubi dengan sayur. Kok mereka malah mau kuasai? Bagaimana caranya mereka itu? Usir saja mereka itu dari kebunnya, dari kebunmu itu, kata Pak Desa pada saat itu, ya, atau mungkin lurah ya bisa dikatakan. Ya, gitu. Penyampaian laporan orang tua saya. Kembalilah lagi orang tua saya mengingatkan kepada orang tua mereka ini yang keberatan kemarin, ya. Boleh dibuat badan jalan kecuali ada rapatnya mereka. Apa kamu orang punya kuasa di situ? Apa kamu orang punya dasar kekuatan? Ya, kalian tidak punya hak untuk melarang orang tua saya membuat badan jalan di situ. Biar lagi dilalui rumah kamu itu kalau perlu tidak bisa dihalang-halangi karena itu tanah orang tua saya. Dia yang olah bahkan sudah diterbitkan sertifikat sebelum mereka ada di situ. Terbit sertifikatnya. Dan sudah beberapa kali disampaikan jangan tempati lahan itu dan membangun hal yang sifatnya permanen. Tapi mereka memaksa. Karena mereka mau menggunakan kekerasan. Begitu. Cara mereka. Tapi orang tua saya diam. Ya silakan. Ya diamnya ya diam. Tapi diamnya menyimpang. Ya namanya juga tetes keringatnya orang ya gimana pun juga ya tetap dipertahankan lah. Apalagi dia yang mempunyai bukti-bukti kepemilikan alas tanah begitu. Dan sertifikatnya itu kan saya sudah sampaikan melalui video-video saya yang kemarin ya. Sertifikat yang asli itu terbakar ya pada saat itu. Dan juga dia setelah terbakar 10 hari itu mengajukan juga ya ke Muna ya 2 kali ke Muna Induk ya. Dia mengajukan juga ya ke BPM Muna Induk ya gitu. Setelah 2016 itu Muna itu sudah terbagi 2 ya. Muna Induk dan Muna Barat. Begitu. Karena sudah bermasalah ini lahan. Sehingga ditelusuri lagi. Begitu jalan ceritanya. Karena berkas tanah yang ada di Muna Induk ya itu dilimpahkan lagi ke Muna Barat karena sudah terbagi 2 kabupatennya. Jadi saya kira begini Pak Kapolri yang saya hormati ya. Ada penyampaian Bapak, saya bukan bertujuan untuk melawan hukum atau mau melawan pemerintah ya. Ada penyampaian Bapak kan artinya polisi membuka ruang kritik untuk masyarakat ya. Ketika itu yang merugikan masyarakat. Saya cuma mau menyampaikan Pak Kapolri Risto Sigit ya. Saya sebenarnya sebagai hanya mewakili orang tua ya. Minta tolong Pak ya. Yang kedua kalinya video saya minta tolong ke Bapak
Listio Sigit ya, dan juga Bapak Prabowo ya yang saya hormati. Tolong agar segera ditegur itu kepala BPM ya. Dan juga kalau bisa Kapolsek Kecamatan Kosambi itu tegur orang yang merampas hak orang tua saya itu ya, itu. Orang tua saya selama ini diam. Dengan rapat kemarin kan mereka bilang tidak setuju. Ya. Karena itu lahan mereka. Ya, masih syukur orang tua saya kasih lewat di samping SMP. Kalau dia mau kasih lewat di tengah rumah orang tua kamu sampai dibongkar, itu orang tua saya tidak ada yang larang itu. Karena yang ditempati orang tua kamu itu buatkan rumah supaya mereka kuat, itu sudah disertifikatkan sebelum kalian ada. Bahkan juga kata orang tua saya, ini yang kemarin yang hadir di rapat ini belum lahir, Pak. Ya, belum ada. Nah, begitu Pak Kapolri Listio Sigit yang saya hormati. Ya. Jadi mereka ini bisa dikatakan artinya merampas hak orang tanpa seizin yang punya barang. Ya, mereka apa mau mereka, Pak? Ya, lahan yang sudah disertifikatkan kita mau ambil? Tentunya tidak, Pak. Ya, petik kelapa 1 biji aja di lahannya mereka itu melaporkan sampai ke polisi, apalagi ini saya, orang tua saya. Ya, bukan lagi hanya berdasarkan kelapa atau mungkin uang, ini tanah diolah dengan hasil keringat orang tua saya, dengan uang dia menggaji orang, bahkan lahan sudah disertifikatkan. Dan ini juga saya minta kepala BPM ini janganlah selalu mempersulit masalah. Ya, berikan hak masyarakat supaya jangan ada di lapangan hal-hal yang tidak diinginkan. Jangan lagi kecuali sudah ada masalah di lapangan, masyarakat kecil lagi ditindas. Kok bisa main hakim sendiri, tidak laporkan? Kami sudah melapor Pak Kapolri Listio Sigit. Ya, di Polsek kami sudah lapor, di Polres sudah kami lapor, bahkan surat keterangan kami kemarin ya di Polsek situ ditarik oleh anggota Polsek ya pada tahun 2020 ya. Dan juga itu anggota Polsek tersebut menarik surat keterangan orang tua saya dengan alasan di sini bukan tempatnya meminta surat keterangan kecuali di rumah Pak Desa. Gitu. Lalu apa gunanya itu Kapolsek didirikan di situ? Begitu Pak Kapolri yang saya hormati. Apa gunanya Kapolsek? Kalau memang tidak ada gunanya Polsek untuk meminta surat keterangan sebagai dasar kekuatan hukum untuk masyarakat, janganlah didirikan itu kantor Polsek. Gitu. Ya di rumah kepala desa aja. Saya ada dugaan nih Pak Kapolri Listio Sigit yang saya hormati. Ini semua sudah direncanakan oleh kepala desa. Ya, untuk diulur waktunya, ya, Pak dihalang-halangi supaya orang tua saya tidak mendapatkan keadilan, Pak. Ya, kami masyarakat kecil, Pak Kapolri yang saya hormati, tolong Pak. Saya masih menghormati kepolisian dan saya menjaga nama baik kepolisian, Pak. Ya, saya tidak mau pencitraan kepolisian jelek di mata masyarakat. Tapi tolong juga polisi yang ada, ya. Dan ini barang juga sudah sampai di Polres ya. Ya. Kalau sudah tidak ditanggapi di Polsek dan di Polres ini kan ya mau melapor ke Polda sama aja gitu. Bukan saya tidak menghormati Kapolda Sulawesi Tenggara, saya menghormati, tapi tolong Pak Kapolda ya. Dan saya minta tolong kepada Bapak Listio Sigit, tolong tegur itu ya anggota-anggota Bapak ya yang menyalahgunakan tugas-tugasnya Pak ya. Jangan dilindungi Pak para mafia-mafia tanah yang mau mempecah belah masyarakat, ya, yang memperjualbeli hak masyarakat, ya, hanya untuk kepentingan pribadinya sendiri, ya. Masyarakat mau cari keadilan, dilindungi, ya. Maling tanah, mafia tanah, ya, yang selalu merampas hak masyarakat itu dibiarkan lalu lalang. Saya cuma mewakili orang tua saya, Pak Kapolri Listio Sigit, ya, yang saya hormati. Saya ulangi lagi, saya menghormati kepolisian, Pak. Saya menjaga nama baik kepolisian supaya masyarakat ini masih ada yang percaya dengan kepolisian, Pak. Ya, tolong Pak, kembalikan hak kami. Ya, sampaikan kepala BPM Muna Barat, yaitu Muhammad Jakaria. Kalau perlu itu kepala BPM Muna Barat itu Pak diproses, Pak. Ya, kenapa harus ditahan, Pak?
sertifikat pengganti. Pak, kami Pak sudah membayar Pak 900. Apa permintaannya mereka? Sertifikat pengganti itu. Ya, Pak Kapolri Listio Sigit, tolong Pak ya. Hanya Bapak yang bisa membantu kami ya. Karena di sini sudah 2 tempat Pak ya, kami datangi Kapolsek, Kapolres ya, walaupun bukan kami yang hadir di Polres, tapi itu semua adalah kemenakan Bapak saya. Cuman saya tidak melibatkan dia Pak ya. Jangan sampai lantaran masalah saya dia dapat masalah. Yang penting dia sudah masukkan tapi tidak direspon ya. Jadi hanya itu Pak Kapolri Listio Sigit ya. Yang saya hormati, pembuatan selokan ini sebenarnya tidak ada sebenarnya halangannya. Lagi-lagi ini para mafia-mafia tanah ini selalu mengumpul-ngumpuli masyarakat ya. Dan masyarakat yang merasa punya duit ya, punya kuasa di kabupaten sana menghalalkan segala cara. Mereka itu Pak ya, yang seperti saya bilangkan melalui video-video saya kemarin, merampas tanah orang tua saya. Dan orang tua saya tidak punya keinginan untuk menghalangi pembuatan saluran air di SMP tersebut yang viral kemarin. Dan itu bukan berita hoax dan bukan berita bohong yang disampaikan oleh wartawan itu. Betul itu Pak. Cuman ini ditutupi lagi, dihalang-halangi ya. Kami cuma mau menuntut keadilan Pak Kapolri Listio Sigit ya. Tempat yang ditempati oleh orang-orang tersebut ya, yang bekerja sama dengan mafia tanah itu lahan orang tua saya Pak ya. Bapak saya yang olah ya. Bahkan sudah diterbitkan sebelum mereka menempati lahan tersebut ya. Bekerja sama dengan para mafia-mafia tanah, meniru data-data sertifikat orang tua saya. Katanya dia juga punya sertifikat. Sampai sekarang Pak Kapolri Listio Sigit ya, kami membayar pajak Pak. Itulah yang mereka tempati. Mereka menikmati hasilnya Pak ya. Lahan yang mereka tempati sampai sekarang. Sementara orang tua saya menjerit Pak Kapolri Listio Sigit yang saya hormati ya. Menjerit Pak. Sementara yang diberikan sekarang hanya sisa. Hanya 20 kali 99 meter Pak. Ya. Sedangkan di belakang rumah orang tua saya sudah air asing Pak. Tanaman apa Pak Kapolri yang bisa tumbuh? Ya. Sudah cukup. Orang tua saya diam. Jangan lagi mau diinjak-injak. Itulah yang disampaikan Mbak Widya. Hukum sekarang bukan lagi tajam ke atas, tapi tajam ke bawah, tumpul ke atas. Yang artinya masyarakat kecil walaupun benar, ya, walaupun memperlihatkan bukti setinggi gunung, tidak akan ada kebenaran untuk masyarakat kecil, ya. Walaupun salah, walaupun bukti hanya cuma sebesar jarum, kalau sudah uang bermain, ya, hukum tidak ada gunanya di Munas ini. Saya sudah capek Pak Kapolri Listio Sigit ya. Tolong Pak disampaikan para anggota-anggotanya yang ada di Muna Barat sini. Masyarakat jangan selalu ya ditindas, dihalang-halangi ketika kita mau menuntut apa yang menjadi hak kepemilikan orang tua kami. Saya mewakili orang tua saya Pak ya. Mereka itu sengaja Pak mau menghalang-halangi pembuatan saluran air di badan jalan yang kami minta Pak. Supaya mereka itu tidak ketahuan perbuatannya Pak Kapolri Listio Sigit ya. Karena mereka jangan sampai malu ya, diketahui orang banyak. Karena mereka orang berduit ya, bisa membayar orang-orang yang punya kuasa di atas sana. Begitu Pak Kapolri Listio Sigit ya. Kami ini Pak hanya mau mencari keadilan dan mudah-mudahan ini dilihat juga sama Bapak Prabowo. Saya pengikut Bapak Prabowo, kami sekeluarga memilih Bapak Prabowo agar kami mendapatkan keadilan Pak ya. Apa yang menjadi hak milik orang tua kami ya. Jadi sebelum artinya ada sifatnya ya anarkis di lapangan tersebut, tolonglah Pak Kapolri Listio Sigit itu kepala BPN Muna Barat agar segera diproses. Jangan masalah yang kecil Pak disepelekan, masalah yang besar diperhatikan ya. Jangan masalah sudah genting masyarakat lagi dipersalahkan, kok main hakim sendiri. Ini Pak sudah diketahui Pak oleh pemerintah di Kabupaten Munas ini ya. Bahkan sudah viral di media
ya, melalui wartawan yang viralkan. Kenapa jadi bisu? Tidak diungkap. Apakah karena kami masyarakat kecil tidak punya uang? Ya. Jadi buat apa diterbitkan itu sertifikat sebagai hak kepemilikan masyarakat, sebagai dasar kekuatan hukum? Ya, kalau memang tidak ada gunanya, sertifikat yang berlambangkan Pancasila tidak usahlah dibuatkan untuk masyarakat. Ya. Toh juga kalau punya sertifikat, kalau maling tanah sudah yang bekerja sama dengan orang-orang hebat di atas sana, tiada gunanya juga dasar Pancasila. Begitu. Jadi saya minta tolong Pak Kapolri Risto Sigit ya, apa yang seperti Bapak bilang kemarin ya, kalau ada oknum pejabat siapapun itu yang melanggar hukum, yang merugikan masyarakat, kalau tidak bisa dipotong ekornya, dipotong kepalanya. Kalau untuk saya Pak Kapolri, potong saja dia badan-badannya orang kayak gini, supaya tidak ada maling yang selalu menyusahkan masyarakat ini Pak. Ya, para mafia-mafia tanah ini Pak Kapolri yang saya hormati ya. Saya mendukung apa yang disampaikan Mbak Widya. Memang banyak masyarakat yang sengsara Pak ya. Dan sebagian pelakunya itu bukan siapa ya. Orang-orang yang punya kuasa, yang melindungi para maling hanya untuk kepentingan pribadinya mereka untuk mendapatkan uang banyak. Masyarakat yang disengsarakan ya. Kalau tidak ada gunanya yang namanya Pancasila, ya tidak usahlah diberikan sertifikat itu. Lebih baik tinggal aja saja di situ, tidak usah bayar pajak. Buat apa?